Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama membuat soal menggunakan Google Form. Kita yang pertama adalah membuka Google Drive kita, kemudian klik baru, nanti akan muncul beberapa pilihan, dan kita pilih Google Formulir. Maka akan muncullah Google Formulir yang baru, yang masih kosong. Dan langkah pertama adalah kita memberi judul sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam hal ini adalah kita kasih nama PTS Biologi kelas 12. Kemudian kita klik, maka dengan otomatis namanya sudah berubah dan soal kita sudah tersimpan di Google Drive kita. Langkah berikutnya Bapak Ibu adalah kita akan menambahkan header footer untuk Google Drive-nya. Maka kita bisa mengklik link yang telah diberikan oleh panitia, yaitu format PTS Ganjil 2021-2022. Akan terbukalah linknya dan kita akan download header Google Form PTS semester ganjil dengan cara kita klik kanan di filenya, kemudian kita klik download. Kemudian tidak lupa kita juga klik cover PTS-nya. Kita pilih sesuai dengan mapel yang kita ampu dan klik kanan, klik download. Kemudian kita masukkan header footer-nya dengan cara kita mengklik tanda ini. Nah, sesuaikan tema, kita klik, kemudian kita pilih gambarnya dengan cara mengupload dari atau mengunggah. Kita cari filenya, biasanya tersimpan di folder download. Nah, kita pilih, dan kita klik open, maka akan muncullah Google Form-nya. Kita klik selesai. Nah, untuk warna latar, kita bisa sesuaikan mau yang mana yang kita pilih. Nah, kita klik, kemudian oke, maka sudah selesailah header footer terpasang pada Google Formulir soal kita. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa memberikan cover tadi dengan cara kita arahkan di judul ini, kemudian kita klik, tambahkan gambar, klik tambah gambar, kemudian kita unggah lagi, cari gambarnya, yaitu yang lupa adanya di folder download. Nah, kita klik filenya, kemudian klik open, maka akan terunggahlah cover dari soal kita. Untuk ukuran, ini kita bisa sesuaikan, kita bisa perbesar, atau tetap saja seperti ini. Berikutnya yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah kita mengisikan identitas peserta didik atau siswanya. Nah, di sini klik nama saja, pilihnya jawaban singkat. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa kita tambahkan kelasnya dan jangan biarkan siswa mengisikan dengan sendiri, tapi kita
langsung berikan kelasnya. Misalkan seperti ini, kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3. Berikutnya kita tambahkan bagian yang lainnya. Misalkan kita mau memisahkan dari koper dengan identitas, kita bisa klik di judul gambar, kemudian kita klik tambahkan bagian. Nah, kita kasih judul misalkan identitas. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan ke bagian soal. Sama kita juga untuk memisahkan dari identitas ke soal, kita bisa klik tambahkan bagian. Kita arahkan di sini, di kelas, kemudian tambahkan bagian. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita hapus saja, karena sudah ada bagian soalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita isikan soal seperti ini. Ya, jangan lupa untuk pilihan jawabannya, kita hanya cukup memberikan A, B, tanpa dengan soalnya, karena ini akan mempermudah kita nanti dalam melakukan analisis soal. Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu klik kunci jawaban untuk menentukan kunci jawaban mana yang Bapak Ibu tentukan di soal tersebut. Misalkan kuncinya adalah B. Kemudian jangan lupa di sini kita kasih poin. Poin untuk soal ini berapa? Saya itu klik selesai. Dan seterusnya Bapak Ibu lakukan dari soal nomor 1 sampai soal yang terakhir. Ceritanya Bapak Ibu, kita sudah melakukan penilaian atau memberikan link ini kepada siswa. Nah, maka jangan lupa bagaimana cara memberikan link kepada siswa. Bapak Ibu tinggal klik kirim, kemudian klik link. Nanti kita tinggal salin saja linknya, kemudian kita kirimkan ke kelas yang akan kita kirimi link tersebut. Tinggal copy paste. Maka kita klik enter. Maka link ini sudah siap untuk dibuka oleh siswa. Kita akan coba dulu apakah sudah betul atau belum linknya. Nah, ternyata betul. Yang link yang dikirim kepada siswa adalah link soal. Yaitu Bapak Ibu ya, cara untuk memberikan link soal kepada siswa. Ceritanya Bapak Ibu, siswa sudah mengerjakan soal PTS ganjil yang telah kita buat. Nanti akan muncul jumlah peserta yang telah mengisi soal kita. Nah, langkah berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk menautkan jawaban soal siswa ke spreadsheet dari Google Formulir yang kita buat. Yaitu dengan cara Bapak Ibu mengklik tanda spreadsheet ini, maka otomatis akan muncullah spreadsheet dari jawaban yang telah dikerjakan oleh siswa. Setelah itu, setelah terbuka, maka kita tinggal mendownloadnya spreadsheet tersebut dengan cara mengklik bagian file, arahkan kursor kepada bagian file. Nah, kemudian kita klik download, pilihlah Excel.
Nah, inilah Bapak Ibu Excel yang akan kita olah. Nah, biasanya muncul di bagian download atau di bagian bawah. Nah, ini merupakan langkah penting berikutnya. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengurutkan siswa sesuai dengan nama kelas dan urutan dari A sampai Z sesuai dengan alfabet siswa. Kita klik Enable Editing. Nah, biasanya siswa itu akan terisi sesuai dengan urutan siswa mana yang terlebih dahulu menyelesaikan PTS-nya. Bagaimana cara mengurutkannya? Gampang Bapak Ibu. Kita tinggal klik bagian yang panah di sini. Nah, jangan diklik di sini atau di bagian yang lainnya, tapi kita klik di paling kiri atas. Biar semuanya terblok. Kemudian Bapak Ibu klik ke A sampai Z ini. Kemudian kita klik filter. Nah, maka semua bagian itu akan berubah tandanya menjadi tanda-tanda panah seperti ini. Langkah berikutnya, kenapa kita harus tadi mengisikan, ya sorry Bapak Ibu ya, ada yang terlewat. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, setelah di-download file Excel-nya, maka kita buka file Excel-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mengurutkan secara otomatis nama siswa sesuai kelas dan sesuai alfabet. Caranya adalah kita klik di sudut kiri atas pada Excel, jangan di bagian yang lain, karena kalau di bagian yang lain tidak akan terblok semua, tapi kita arahkan kursornya di sebelah kiri atas, sehingga seperti ini akan terblok semua. Kemudian kita klik Sort and Filter dan pilihlah Filter. Nah, maka otomatis setiap sel dari Excel ini akan berubah tanda seperti ini. Biasanya itu nama siswanya itu acak. Nah, bagaimana kita akan mengurutkannya? Gampang saja Bapak Ibu, yaitu dengan cara klik kelas, kita klik A sampai Z, nah, kemudian kita klik nama A sampai Z, ulangi lagi, kita klik nama dulu A sampai Z, kemudian kita klik kelas A sampai Z. Nah, maka dengan otomatis ini sudah berurut nama siswa per kelasnya dan juga nama siswa dari A sampai Z. Sehingga ketika kita akan mencari nilai dari siswa sesuai dengan urutan absen, kita akan lebih mudah karena sudah terurut secara alfabet dari A sampai Z dan sudah sesuai dengan kelasnya. Mungkin itulah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa belajar dengan lebih mudah ketika mengolah data dari Google Formulir kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.